Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan studi kelas 1 mengenai LNA untuk receiver 2,4 GHz dengan anggota kelompok yaitu Fadli Rizal Hanifan, Talita Nela Citra, Nadia Sofyan, dan juga Indra Dwi Saputra. Untuk studi kasusnya sendiri yaitu mahasiswa diminta merancang LNA dengan gain lebih dari atau sama dengan 15 dB dan noise figure kurang dari atau sama dengan 2 dB untuk aplikasi WiFi dengan materi pendukung yang akan dijelaskan oleh Indra. Konsep desain lawan noise amplifier LNA untuk receiver 2,4 GHz. LNA adalah komponen pertama dan paling kritis di rangkaian receiver RF yang berfungsi menguatkan sinyal yang sangat lemah dari antena sebelum diproses ke tahap berikutnya. Pada aplikasi 2,4 GHz, Wi-Fi, Bluetooth, home driver, Doppler, radar, LNA menentukan kualitas keseluruhan sistem karena noise yang ditambahkan oleh komponen pertama ini akan teramplifikasi di seluruh rangkaian receiver. Selanjutnya itu ada parameter kunci desain LNA 2,4 GHz. Yang pertama itu ada gain atau S21 besar penguatan dari input ke output dalam satuan dB minimal 15 dB di 2,4 GHz. Noise figure atau NF mengukur seberapa banyak LNA merusak radio SNR, makin kecil makin baik. Terus untuk selanjutnya S11 dan S12 atau return loss menunjukkan seberapa baik input dan output di matching ke 50 ohm, biasanya ditargetkan kurang min 10 dB agar refleksi sinyal kecil. Terus selanjutnya ada stabilitas diukur dengan faktor stabilitas K mu nilai lebih dari 1 menandakan amplifier tidak cenderung berosilasi. Terus selanjutnya ada konsumsi daya dan linearitas disesuaikan aplikasi PV ataupun PT. Selanjutnya ada konsep noise figure dan noise temperature. Noise figure menunjukkan derau tambahan yang dihasilkan oleh penguat saat sinyal melewati LNA. Semakin besar noise figure, semakin besar penurunan kualitas sinyal karena rasio sinyal to noise menjadi lebih buruk. Noise figure yang rendah menandakan LNA mampu memperkuat sinyal dengan tambahan noise yang minimal. Noise temperature merupakan cara lain untuk menatakan noise, yaitu dengan memodelkannya sebagai sumber bersuhu tertentu. Kedua parameter ini penting pada receiver Wi-Fi 2,4 GHz karena menentukan sensitivitas dan mutu penerimaan sinyal. Selanjutnya ada materi arsitektur LNA dengan konfigurasi common source FET. Konfigurasi common source FET dipilih sebagai struktur dasar LNA karena mampu memberikan gain yang cukup tinggi pada frekuensi 2,4 GHz. Konfigurasi ini juga dapat dioptimalkan untuk menghasilkan noise figure yang rendah. Kinerja LNA dipengaruhi oleh pemilihan bias, jenis transistor RF, serta efek parasitik rangkaian yang dapat mempengaruhi stabilitas dan respon frekuensi. Oke, selanjutnya ada matching network LC yang di sini menggunakan induktor L dan kapasitor untuk mencocokkan impedansi antena dengan LNA. Selanjutnya bertujuan untuk memaksimalkan transfer daya dan meminimalkan pantulan sinyal. Lalu sangat penting pada frekuensi 2,4 GHz karena sinyal yang diterima LNA bersifat sangat lemah. Adapun juga matching yang baik yaitu VSWR atau voltage standing wave ratio. Yang kedua meningkatkan efisiensi penerimaan sinyal. Yang ketiga menjaga noise tetap rendah. Lalu ada kelebihan juga. Yang pertama itu ada rangkaian sederhana. Yang kedua tidak mengonsumsi daya yang berlebihan. Ketiga efektif pada frekuensi target. Lalu adapun kekurangannya yang pertama itu bersifat narrow band. Yang kedua sensitif terhadap toleransi komponen dan efek parasitik. Terus untuk selanjutnya ada stabilitas atau K-faktor. Definisinya itu ada stabilitas adalah kemampuan LNA untuk tidak berosilasi atau tidak menghasilkan sinyal sendiri pada semua frekuensi operasi. Diukur menggunakan K-faktor atau faktor stabilitas Rowlett. Nah, syarat unconditional stable-nya itu seperti rumus yang dicantumkan di sini ya. Dan interpretasinya itu misal K lebih dari 1 dan delta lebih dari 1, LNA itu stabil, aman dari semua osilasi, bisa digunakan. Kalau misalkan K kurang dari 1, LNA itu tidak stabil. Berisiko berosilasi perlu distabilkan gitu. Dalam studi kasus 2,4 GHz, analisis stabilitas menunjukkan K sama dengan 1,45 dan delta sama dengan 0,31 pada 2,4 GHz, memenuhi syarat unconditional stable. Ini memastikan LNA gain 15 dB dan NF kurang dari sama dengan 2 dB dapat berfungsi optimal tanpa osilasi pada semua kondisi impedansi beban. Ini studi kasusnya ini hanyalah sebagai contoh. Baik, berdasarkan materi pendukung yang telah dijelaskan, di sini ada hasil simulasi S parameter LNA 2,4 GHz menunjukkan bahwa nilai S11 dan S22 berada di bawah minus 10 dB di sekitar frekuensi 2,4 GHz yang menandakan pencocokan impedansi input dan output yang baik serta matching network LC bekerja efektif dalam meminimalkan pantulan sinyal. Parameter S21 menunjukkan penguatan maksimum sekitar 22 dB pada frekuensi kerja, sedangkan S12 yang sangat kecil yaitu di bawah minus 50 dB menandakan isolasi balik yang baik. Secara keseluruhan, LNA memiliki gain tinggi, isolasi yang baik, dan juga performa optimal pada frekuensi target 2,4 GHz. Selanjutnya ada hasil simulasi noise figure dan juga K-faktor, di mana hasil simulasi menunjukkan noise figure minimum di sekitar 2,4 GHz, menandakan LNA memiliki draw rendah pada frekuensi kerja dan matching network LC mendukung kondisi noise matching. Faktor stabilitas KF bernilai di atas 1 pada seluruh rentang frekuensi yang termasuk 2,4 GHz yang menunjukkan LNA beroperasi secara stabil tanpa osilasi. Secara keseluruhan, LNA memiliki performa draw yang baik serta aman dan stabil untuk aplikasi komunikasi nirkabel 2,4 GHz. Baik, selanjutnya ada kesimpulan yang dimana seluruh aspek saling mendukung. Noise figure yang dimana menentukan mutu penerimaan, common source memberi struktur dasar penguatan, matching LC memastikan daya mengalir dengan efisien, dan analisis stabilitas memastikan penguat dapat digunakan dengan aman pada sistem Wi-Fi 2,4 GHz. Dengan memahami hubungan ini, mahasiswa dapat merancang LNA yang memenuhi gain minimal 15 dB dan noise figure di bawah 2 dB. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.